Generasi Z secara khusus saling berhubungan secara global dengan beragam orang dan juga berkomunikasi melalui teknologi dan media sosial. Generasi Z menghadapi banyak penyebab stres yang lebih intens mengingat banyaknya berita dan media sosial. Lantas apakah Gen Z memiliki mental yang lemah? Stereotip yang bermacam-macam ya. Yang paling menonjol itu adalah memiliki mental yang lemah gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kesehatan mental sendiri, berdasarkan riset, generasi Z ini memang rentan mengalami mental illness gitu ya. Kenapa? Karena generasi ini lahir dan besar tumbuh di era digital gitu ya, sehingga mereka akan sangat mungkin terpapar dengan penggunaan media massa, terutama media sosial maksud saya ya. Nah, di dalam media sosial sendiri itu terdapat lingkungan yang toksik. Media sosial menjadi media komunikasi yang lekat dengan kehidupan generasi Z. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam dalam sehari untuk menggunakan media sosial. Bisa dibilang sering ya, main Instagram tuh bisa kayak 24 jam, bisa setiap jam aku ngecek HP gitu, ngeliat buka Instagram gitu-gitu sih. Sering main Instagram, bisa dibilang kayak sejam 2 jam kira-kira segitu. Aku dalam sehari itu biasanya kurang lebih 12 jam sih. Jadi selama 12 jam Iya, sering banget. Pada umumnya gitu ya sejam setengah gitu mungkin ya. Kayak kalau lagi senggang scroll buka gitu. Biasa aja sih kayak semua orang pada umumnya aja gitu. Namun media sosial jadi ajang para generasi Z untuk bersaing membandingkan hidupnya dengan orang lain sehingga berimbas menumbuhkan rasa tidak percaya diri. Instagram dulu sering ngerasa kayak ngeliat orang-orang itu suka nge-compare orang lain sama diri aku sendiri, tapi makin kesini aku ngeliat orang lain itu sebagai referensi aku juga, jadi lama-lama jadi termotivasi dan aku juga dipercaya diri gitu loh kalau misalnya lagi main media sosial ya, terutama gitu. Pernah sih, maksudnya kayak apalagi waktu awal-awal ini masuk kampus gitu kan, kayak teman-teman dapat masuk ke negeri gitu kan, kayaknya kayak wow banget. Jadi kayak kadang-kadang waktu saat itu aku kayak minder gitu loh. Aku pernah nggak percaya diri main Instagram karena mungkin biasanya kan banyak yang ngebagiin hal-hal yang mereka capai kan di Instagram. Sedangkan waktu itu aku kayak merasa insecure aja. Akhirnya aku menonaktifkan Instagram aku, terus bikin Instagram lain lagi yang isinya cuma aku sendiri. Menurut Rani Agias Putri, generasi Z yang hidup serba digital membuat mereka segalanya menjadi praktis dengan hanya mengakses informasi lewat internet. Ini ya yang terkait bukan pola asuhnya sendiri, tetapi terkait dengan beban pendidikan yang besar untuk mereka. Sehingga dengan kondisi-kondisi tersebut, beban pendidikan yang besar, mereka lebih banyak memang tersita aktivitasnya, kegiatannya di dalam rumah, dan kemudian dengan tuntutan yang besar tersebut mereka akhirnya ya mencari cara yang mudah, karena mereka mudah mengakses informasi, segala sesuatunya diperoleh melalui internet seperti itu. Dengan kemajuan teknologi tentunya membentuk karakteristik generasi Z yang memiliki positif dan negatif. Untuk dapat menguatkan para generasi Z, menurut Rania Agias Putri diperlukannya penguatan mental dengan cara literasi digital. Untuk menguatkan mental, yang pertama itu sebenarnya generasi Z itu perlu dibekali dengan literasi digital. Kenapa? Karena kalau dengan mudah mengakses informasi, mungkin mereka tidak mampu menyaring atau memfilter. Tapi kalau mereka memiliki literasi digital, mereka itu akan memahami konteks persoalan secara menyeluruh gitu ya. Sebagai modal untuk kemajuan bangsa, para generasi Z diperlukan adanya pengembangan karakter, mulai dari memiliki kepedulian terhadap sesama dan mampu bekerja sama. Hal ini dilakukan agar para generasi Z memiliki mental yang kuat. Oke, untuk generasi Z, mereka itu perlu memiliki social awareness gitu ya. Mereka perlu memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu cara yang utama untuk membentuk social awareness itu adalah mengembangkan empati. Kemudian yang kedua, generasi Z ini diharapkan dapat membentuk kemampuan untuk bekerja sama. Karena sebenarnya banyak tugas-tugas atau pekerjaan itu yang tidak bisa hanya dicari solusinya atau jawabannya melalui internet, tetapi perlu dilakukan bertukar pikiran atau secara langsung memang melakukannya secara fisik bersama-sama.